sekali adanya ya Orde Baru dan pembangunan sekarang ini kan, 2024 ini nelayan kita memang sangat berkurang. Dan tapi ada di baliknya membuat sedih karena ikan sudah berkurang. Oleh karena itu kami ini orang-orang yang nelayan yang lama itu udah semakin berkurang. Cuma tinggal berapa persen aja. Tinggal menunggu nasib. Menapak aspal, buruh berdasi. Menapak puncak, petani mengais. Menapak pasir, nelayan merakit. Di mana kita disaji, di situ kita berdikari. Setiap makhluk hidup, hidup berdampingan dengan lingkungan. Kita memenuhi sandang, pangan, dan papan, memanfaatkan apa yang telah alam berikan. Namun, benarkah kehidupan seperti ini yang kita inginkan? Salah satunya nelayannya sudah full, sudah banyak. Banyak nelayan dan berbagai mata pencarian dan berbagai macam alat tangkapnya. Jadi sepertinya ada jaring, ada bubu. Kalau kita kan nelayan di sini toh hanya mancing dan ngebubu. Kalau orang dari Jawa sama dari mana kan mereka ada yang cari harat, pukat segala macam itu mereka sudah canggih. Bahkan kecanggihannya pemerintah itu kan menciptakan alat seperti GPS segala macam kan. Jadi besonar. Jadi sudah terumbu karang itu sudah kelacak semua dan terdeteksi ya dari alam-alam yang GPS itu ya. Itulah penyebab daripada yang semakin besar terkikisnya abrasi pantai sehingga dirasakan oleh masyarakat pesisir pantai dampaknya sampai sekarang. Oleh karena itu di samping daripada rob yang tidak menentu, dampak daripada itu semua sekarang itu nelayan-nelayan juga hasilnya berkurang disebabkan dengan pergeseran waktu tahun demi tahun, apalagi yang harus dikerjakan untuk nelayan-nelayan yang awal yang dulunya. Masih ada cuman tidak banyak. Cuma sekarang dilanjutkan oleh generasinya, para anak-anaknya untuk bekerja di industri, dagang, dan lain sebagainya. Sebab kalau mengandalkan tangkap ikan di nelayan sudah tidak memadai lagi. Berarti kemarin 2 hari yang lalu telepon teman saya, kurang lebih dari 2 bulan ini tidak melaut disebabkan itu. Tidak ada hasil siang ataupun malam. Jadi sia-sia berangkat pakai modal uang buat bahan bakar, buat makannya dan lain sebagainya, hasil tidak ada. Kehidupan para nelayan sekarang tak kalah berbedanya dengan ombak laut. Tak tenang, penuh gejolak, dan terus menggapai sesuatu. Begitupun yang dialami Pak Suli dan Pak Soleh sebagai nelayan sekian waktu. Satu suapan nasinya bergantung pada jala yang tak kuasa menanggung ikan sebanyak dahulu. Namun, seperti pantai yang terkikis oleh waktu, ekosistem terus berlagu. Entah disebabkan oleh tangan-tangan yang mengganggu maupun sang dewa laut. Dari yang kita ketahui di beberapa daerah khususnya Jakarta Utara seperti Penjaringan, Muara Baru, dan juga Pantai Marunda, kondisi abrasi ini mulai dirasakan masyarakat seperti pergeseran bibir pantai yang makin mendekat ke arah pemukiman mereka. Bahkan di beberapa lokasi pemukimannya sudah terendam oleh air laut. Nah, kalau kita bicaranya sosial ekonomi, secara sosial otomatis mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Pun secara ekonomi mereka akan mengalami kerugian gitu kan, karena kehilangan mata pencarian sekaligus tempat tinggalnya. Nah, belum lagi kalau kita melihat fenomena di area-area pesisir di daerah Jakarta Utara, air bersih itu semakin sulit sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih. Mungkin ada teman-teman yang
punya waktu kesempatan main ke daerah Jakarta Utara, terus bisa melihat di sana ada orang-orang yang bawa dirijen ataupun bawa gerobak isinya air bersih gitu. Yang artinya kan air di sana, air tanah di sana tuh sudah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan harga air bersih di sana itu bukannya murah. Belum lagi dengan pendapatan masyarakat yang di Jakarta Utara sebagian besar sebagai nelayan ataupun mungkin bekerja di pertokoan dan buruh di beberapa tempat. Ini menjadi satu cobaan juga buat mereka sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan hidup yang lebih layak itu khususnya di area air bersih itu sendiri. Oke, abrasi itu secara alami pasti terjadi, tetapi ini akan diperparah kalau kita sebagai manusia hanya memikirkan diri kita sendiri gitu, atau bahasa bahasa kerennya ya, bahasa kerennya itu antroposentris. Itu pola pikir bagaimana manusia itu adalah pusat dari segalanya. Nah, kalau kita tidak memikirkan bagaimana alam yang sedang memulihkan diri tadi, misalnya di pesisir salah satu kondisinya adalah abrasi. Sedang memulihkan diri dari abrasi tersebut, kemudian diperparah dengan kita yang mengeruk keuntungan dari alam tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Otomatis proses pemulihannya akan lebih lama. Nah, siapa yang akan merasakan dampaknya? Otomatis kita sendiri sebagai manusia. Sejauh ini kondisi di Indonesia ya, itu masih kurang seimbang karena masyarakat pesisir adalah salah satu masyarakat yang paling rentan terkait dengan perubahan iklim. Baik itu dari segi pendapatannya maupun segi kehidupannya gitu. Beda sama masyarakat pertanian. Karena mereka untuk masyarakat pesisir ini sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Tuh. Tambak memang betul memberikan mereka keuntungan, tetapi ketika kondisi airnya tidak baik, kondisi lingkungannya nggak bagus untuk pertumbuhan ikan ataupun budidaya tambaknya, otomatis mereka gagal juga gitu. Nah, jadi itu kenapa kita harus melihat pentingnya boleh membuka tambak, tapi perhatikan aspek-aspek lainnya gitu. Karena sekarang pun ada beberapa yang kita lihat seperti mangrove ya, sudah mulai terintegrasi gitu. Proses budidaya di mangrove yang disebut dengan silvofisheries gitu. Dan itu meskipun namanya silvofisheries tapi nggak hanya berkaitan dengan ikan, baik itu dari pembibitan bahkan untuk pembesaran benih seperti kepiting, udang itu cukup bagus. Dan di satu sisi kita menjaga lingkungan, sisi lain kita mendapatkan manfaat ekonomi. Cuma yang penting kita harus sabar. Kadang-kadang masyarakat kita kurang sabar untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dalam waktu yang dekat. Otomatis pendekatan-pendekatan yang tidak berkelanjutan itulah yang dipakai. Hati-hati. Pertama, kalian jangan sampai kena bambu atau kebeli bambu. Dia sih alhamdulillah aman ya bambunya. Si kemarin kebetulan ikut dengan para CSR untuk membantu penanaman pohon. Kalau di sini disebutnya dulu pohon bakau. Ya, masih ada pohon masih banyak tuh. Memang pohon tersebut dulu di sini banyak. Selain pohon bakau itu, sekarang terkenalnya mangrove. Selain daripada pohon mangrove itu dulu pohon api-api, pohon nipah yang buat itu. Memang pohon tersebut itu yang disebut mangrove itu atau pohon di sini orang dulu sebutnya pohon bakau. Beliau itu makanya diutamakan untuk pesisir pantai. Pinggir pantai itu dia punya akar bukan hanya dari bawah saja, beda dengan pohon-pohon lain di akar di bawah. Tapi kalau pohon mangrove ini atau pohon bakau ini dia bisa tumbuh akar dari atas gitu. Sehingga untuk menambah kekuatan daripada pohon tersebut. Itulah di antara daripada pokok utama untuk pelindung abrasi itu pohon bakau atau pohon mangrove. Bagi pelindung yang tak tampak, akar-akar mangrove merangkul para nelayan. Mangrove memberikan perlindungan kepada kehidupan yang ada di pesisir. Tanpa mangrove, masyarakat pesisir akan kehilangan benteng alami yang menjaga mereka dari bahaya abrasi dan bencana alam. Mangrove bukan hanya sekedar pohon, tapi juga nafas kehidupan bagi mereka yang hidup di tepi laut. Sumber daya alam yang menghidupi mereka, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.
Kalau analoginya terkait dengan fenomena abrasi, analoginya seperti ini. Kita punya rumah, terus kemudian tiba-tiba anggaplah teras kita rusak, gitu. Pertanyaannya harus bertanggung jawab siapa? Kalau secara egonya manusia pasti dia akan mencari kambing hitamnya, entah tetangganya, entah orang lain yang lewat nih yang rusakin nih gitu teras rumah saya gitu. Tapi sebetulnya kalau memang kita punya rumah artinya kita harus menjaga sendiri. Itu yang pertama, itu garda utamanya. Jadi kalau kita di sini nggak bisa main tunjuk-tunjukkan salah-salahan siapa gitu. Karena kalau kita hanya menunjuk satu sisi tanpa melihat sisi lain itu kurang bijak. Ya untuk masyarakat sini saya rasa ya perlu bantuan sih udah pasti, ya bantuan. Makanya dari program Dinas Kelautan juga di sini sedikit banyak masih membantu dari segi bahan bakar dan juga alat tangkap. Ya itu, sekalipun dibantu seperti itu memang ikannya udah berkurang jauh dibandingkan dulu. Makanya sekarang orang beralih jadinya dari bantuan tersebut ke darat jadinya. Jadi dia budidaya ikan. Nah, ikan bandeng, udang, dan lain sebagainya. Jadi bukan di laut, jadi darat, budidaya jadinya. Nah itu diantaranya pemerintah masih menyupport dari dinas-dinas, dari dinas perikanan dan kelautan juga membantu. Ya kemungkinan ya kurang lebihnya ya lumayan lah, mending gitu. Sekalipun sekarang sudah tidak maksimal lagi di lautnya penghasilannya, tetap masih membantu. Namun untuk selanjutnya saya mengharapkan khusus di Marunda ini terutama mengenai rob nih air banjir ya. Dampak daripada sekarang lautnya sudah dekat, bahkan sekarang air rob bisa nyampe ke halaman masjid. Nah, harapan saya di sini jalan yang akses kemarin nih bisa ditinggiin lagi gitu, kurang lebih sekitar 60 cm. Baru kemungkinan akses kemarin nggak terlalu parah dampaknya. Iya, itu harapan masyarakat sini. Mereka yang dulu menggantungkan hidup pada laut, kini seperti terombang-ambing dalam ketidakpastian itu sendiri. Laut yang memberikan mereka makan, kini perlahan mengambil segalanya. Namun, di tengah kehancuran ini, ada harapan kecil yang bisa kita tanam. Harapan yang berakar kuat di tepian pantai. Mangrove. Ia bukan sekedar pohon, tapi benteng hidup yang bisa melawan abrasi, meredam gelombang, dan menjaga ekosistem pesisir tetap bernapas. Satu pohon mungkin tak mengubah dunia, tapi 1000 pohon bisa menyelamatkan garis pantai. Dan bagi para nelayan, itu adalah perbedaan antara bertahan hidup atau tenggelam dalam krisis.